Imam Bukhari itu bukan yang, jadi dalam ilmu hadis beliau pakar yang mustalah tapi tidak pakar takhrij. Buktinya apa? Kitab beliau Al-Mustasfa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ayuhas sadah, ayuhal masyayikh, sahibul fadilah, Syekh Deshwandi wa Masyuri wala Masyuri? Masyuri Masrur Bahar Syahar wa akhi Syekh Zaki, sah? Mata'akumullah yani bi khairin. Wa kadzalika jami'ul asatiz والأساتذة والتلاميذ والتلامذة. أنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله وبكثرة لا إله إلا الله وبأن نكثر من الصلوات والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحد ما ذقت أنا حينما زرت شيخنا إبراهيم موسى كأنه هو يحب الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. ما مر اسم النبي بأذنه إلا وصلى عليه عملا بالحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي حديث صحيح رواه الإمام الحافظ الترمذي. وكان على هذا النهج فبارك الله عليه وعلى من أحبه من تلامذته واستمر هذا المدد إليكم ورأيت ما شاء الله هذا من نتائج مدده مدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا فنقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ونهدي مثل ثواب ما سنقرأ من الفاتحة خاصا له لمؤسس هذا المعهد المبارك شيخنا إبراهيم موسى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf para guru, para masyayikh, ambo berkalam dan didudukkan di tengah ya. Semoga tidak menyalahi adab kami yang masih muda ya. Nabi itu mengajarkan ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tapi bukan dimudah-mudahkan, bukan digampang-gampangkan. Agama itu simple, tapi tidak membuat orang kurang adab. Tapi banyak hari ini orang tambah hijrah, tambah ngaji, tambah tidak beradab, tambah tidak menghargai guru para masyayikh. Benar gak? Ternyata sebabnya satu, tadi yang dibaca oleh Buya Zaki, al-isnad minad din, itu perkataan yang lebih sahihnya dapat ditemukan dalam muqaddimah Sahih Muslim anil Imam Ibn al-Mubarak al-mutawaffa sana 180 tahun 180 atau 181. Ibn al-Mubarak kana min zumala'i Malik, teman Imam
Malik. Wa kana zahidan, abidan, arifan billah. Wal Imam Malik kana aliman, wari'an, mutasyaddidan. Jadi ada dua perbedaan antara dua imam, Malik, gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak itu ahli ibadah, sangat zuhud, kalau makan seketek-seketek, kalau minum pun tidak banyak. Ibnu Mubarak itu kalau ibadah mulai dari bangun sebelum subuh sudah bangun, ketika semua ulama masih tidur, apalagi murid, beliau sudah bangun. Maka sahabatnya bernama Syu'bah. Syu'bah wafat lebih awal, 260-an. Apa kata Syu'bah? Atamanna an akuna misla Ibn Mubarak fadarabtu yawman famastata'tu. Aku berharap mencoba seperti Ibnu Mubarak, ibadahnya tidak berhenti dari sebelum tidur sampai tidur lagi. Satu hari aku coba, aku tidak sanggup. Itu Ibnu Mubarak. Dan beliau mengambil ibadah dan amal dan ilmunya dari guru-gurunya, bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkalam, karena di saat itu muncul orang-orang yang membaca buku tanpa berguru. Di zaman Ibnu Mubarak belum ada Google, ya, Google belum ada YouTube. Dulu pendahulu Imam Mubarak bernama Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi lebih dikenal dengan Sya'bi. Beliau mengatakan, sebenarnya ilmu ini, ilmu agama ini, fi suduril ulama, ada di sudur, di dada ulama, sehingga kitab-kitab kemudian menyalin apa yang dipahami ulama. Fasyarakana man laisa minna. Setelah ilmu ulama disalin dalam kitab, maka ilmu agama, ilmu kita ini diambil, dicuri oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Jadi tidak pernah berguru, baca buku, klaim sudah menghatamkan kitab. Terjadi nggak hari ini? Nonton TV, radio tertentu, nonton YouTube. Orang-orang ini yang belajar lewat media-media begini, itu tidak pernah menghargai proses. Karena tidak pernah menghargai proses, maka mereka tidak pernah beradab kepada orang soleh dan berilmu. Itu sebabnya kami, karena tahu proses menjadi beliau-beliau itu tidak mudah, berani di jalan di depan pun tidak. Jadi kami tidak berani jalan di depan beliau tadi. Apa sebab? Kita tahu proses beliau. Kalau mungkin baca kitab, akses baca kitab, alhamdulillah kami diberikan izin Allah mungkin lebih banyak. Tapi proses beliau membaca huruf per huruf itu tidak ada pada diri kami. Ya, jadi kita sama guru tolong dipasang adab. Hazad din dinul adab, fata'addabu ala ahlil ilm. Ya. Ilmu kita, ilmu adab, tambah ilmu, tambah adab. Dan yang kedua, unzila hadzal din bi lughatil arabiyyah, alaysa kadhalik? Wa kutibat hunak la khidmata illa bil lughatil arabiyyati awil injiliziyyah. Kami teringat dulu waktu masih menjadi asisten Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal yang lama, ada mahasiswa, mahasantri ngirim surat bil Indonesiah sampai ke beliau. Indonesia langsung diapain tuh Bu ya? Mazzaq summa yarmihi. Jadi setelah beliau pegang, beliau robek-robek, buang ke tong sampah. Apa kata beliau? La khidmata illa bil
Arabiyah. Cuma di situ ada al-Injiliziyah kan? Bid'ah baru. Bid'ah hasanah atau biar? Kemudian beliau pakai dua, la khidmata illa bil lughatain Arabiyyah wal Injiliziyah. Nah, kalau pakai waw bil lughatain. Tapi kalau pakai au bil lughatil Arabiyyah. Nah, itu bagus. Walaupun Arabnya Arab ala tawalid. Ana la arif Ustaz. Lakinni ana itu boleh lah ya. Enggak masalah. Arab ala Arabe, ya, tidak masalah. Nahnu lasna Arabiyyan, lasna al-Arab, lasna Arabiyyan. Fa idza akhta'na fadzaka ma'lum, ma'dzur. Ya. Pernah mendengarkan Syekh Ali Jum'ah enggak di YouTube? Syekh Ali Jum'ah pakai nahwu shorof enggak kalau bicara? Ngajar? Enggak. Campur-campur sama Amiyah Misr. Tikra kitab, bukan kitabi, itu suka-suka beliau karena itu orang Mesir lebih asik ngomong amiyah daripada ngomong fusha. Tapi akibatnya apa? Masyayikh Al-Azhar yang dulu kawan-kawan Buya Zaki dan banyaklah para asatis, karena masyayikh tuh ngomong bahasa dengan amiyah, kawan-kawan mencari guru-guru yang fusha. Tapi malangnya apa? Yang berfusharia itu bukanlah yang sekaji dengan Syekh Ibrahim Musa. Mereka yang membatalkan inti kajian beliau. Maka kami dengar berita baik, Kherij Parabe Tawalib itu kalau di Mesir punya komunitas sendiri, itu bagus supaya tidak diracuni. Karena banyak, ada dua racun di sana, ya. Racun harokah, racun tasyaddud, racun ekstrim. Dan itu setiap ada mahasiswa baru selalu mereka jadikan mangsa. Nah, Buya membenarkan ya, saksinya Buya. Dan antum yang Kherij Al-Azhar paham maksud saya. Itu sebabnya beberapa tahun belakangan ini banyak laporan kepada Sadatina Al-Azahira, ya Al-Azhar. Mereka kemudian membuat revisi, mentajdid. Kajian talaqi kini sudah banyak berbahasa Arab Fusha, sudah mulai banyak. Jadi kalau di tahun-tahun beliau itu gawat tuh, pulang-pulang mungkin lah betuka kaji. Mungkin Buya salah deh beliau awal-awal pulang. Alinda. Mungkin kawan beliau ya, mungkin Buya faham lah siapa maksud kami ya. Itu betulkah kaji? Apa sebab yang mengajarkan dengan bahasa fusha mereka tidak menghormati sanad? Mereka mengharamkan mazhab, mengharamkan taklid. Tapi perlu diingat, mereka mengatakan ittiba. Nah, kini kawan baru hijrah 3 bulan bilang haram Ustaz taklid. Oke. Tapi saya masih taklid. Menurut antum bagaimana? Saya taklid, tapi saya tahu dalil dan cara menjelaskan dalil. Tapi saya masih taklid. Coba kamu ambil satu dalil, kamu jelaskan. Kira tidak bisa. Standar ittiba kawan-kawan yang baru hijrah tuh, kiranya mereka menganggap tahu siapa periwayat hadis sudah disebut ittiba. Dan itu tidak benar. Kenapa? Al-Imam Sahibul Waraqat, Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini masih belajar waraqat kan? Ya. Imamul Haramain di Mahat Ali kali ya belajar. Ya, Hasyatun Nafahat ya, ala Matanil Waraqat, karya Syekh Ahmad Khatib terhadap Syekh Juwaini, Imam Juwaini. Beliau membedakan ittiba dengan taklid. Ittiba dan taklid itu perbedaannya betul di dalil, cuma orang salah faham. Taklid itu mengikuti seseorang min ghairi ma'rifati al-adillah, tanpa mengetahui dalil. Itu kan matan. Ada tambahannya sebenarnya al-adillah wal istinbat, dan istinbatnya.
Jadi kalau dalil di situ sudah langsung istidlal, cara mengolah dalil. Jadi kalau cuma tahu nomor hadis, hafal teks hadis, itu belum disebut keluar dari haizat taklid, masih taklid. Imam Baihaqi hafal semua dalil yang bahkan Imam Syafi'i tidak tahu dalil itu. Tapi Imam Al-Baihaqi hatta akhir hayatih mazala syafi'iyyan, masih menjadi Syafi'i. Kata Imam Zahabi, semua orang berhutang kepada Imam Syafi'i illa Al-Baihaqi, kecuali Imam Baihaqi. Imam Syafi'i lah yang berhutang kepada Imam Al-Baihaqi. Apa sebab? Banyak dalil yang belum diungkap oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab diungkap oleh beliau dalam Ma'rifatus Sunani wal Asar dan As-Sunan Al-Kubra. Cuma sayang Syafi'iyah zaman kini maunya kitab-kitab hasyiah saja. Hasyiah Qalyubi bagus, hasyiah Syarqawi bagus, tapi kapan baca kitab dalil? Imam Syafi'i itu ahli dalil dan menganjurkan jika engkau ingin kuat hujjah fa'alaikum bil hadis, pelajarilah hadis. Hadis itu harus tahu dalilnya riwayat siapa. Maka harapannya nanti, semoga kajian turos, karena agama kita, sholat kita pakai bahasa Arab. Ya, boleh nggak pakai bahasa Arabic? Ya. Quran diturunkan bahasa Arab, mungkin nggak itu kebetulan? Kenapa nggak pakai bahasa Minang? Kan lucu nanti kalau sembahyang pakai bahasa Minang, nanti kayak orang bahasa Luang, kan lucu. Tapi ketika bahasa Arab itu semua irama bisa masuk, semua lahjah bisa masuk. Itulah ajibnya. Maka kami dulu dipesankan oleh guru kami, Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ketika talaki kitab fikih kepada beliau. Kami talaki matan taklid dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Apa kata beliau? Ta'allamuddin bilaghatid-din. Pelajarilah agama dengan bahasa yang diturunkan ia dengannya. Bahasa agama Arab. Tapi kiranya Arabian itu beda jo Arabiyah. Quranan Arabian itu beda dengan lughah Arabiyah. Contoh, tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalu itu fi'il atau isim? Fi'il. Ada fi'il tafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Itu tanazzala yatanazzalu tanazzulan. Batu ahli tasrif. Ba kira-kira kalau buyal ada we, lah tahu je we. Ba kira-kira Arabian itu lebih dahulu dari Arabiyah. Arabiyah itu dirumuskan oleh ahli bahasa, Imam Sibawayh namanya. Ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah. Ada yang menyebut huruf jar, ada yang menyebutnya huruf khafat, barangnya sama. Ya, di Siko pakai kitab Ujurumiyah. Ya, paksi. Masih ya? Syarah Mukhtasar Jiddan itu ditulis oleh Said Ahmad Zaini Dahlan, diijazahkan ke Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib mengijazahkan kepada Syekh Ibrahim Musa. Dulu Buya beraja Ujurumiyah ke siapa Buya? Kelas 1, enggak gurunya. Nama syekhnya siapa? Khatib Janan. Beliau ngambil dari Syekh Ibrahim. Berarti kalau ditulis dari Buya an Syekh Khatib Janan an Syekh Ibrahim Musa an Syekh Ahmad Khatib Minangkabau an Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, sahib kitab Mukhtasar Jiddan dan beberapa kitab yang lain. Itulah sambung tuh. Sampai itu sambung sampai ke atas.
Sanadnya agak panjang. Masya Allah. Uktub ba'du naktub lakum yani al-asanid hatta al-musannif insyaallah. Orang kalau bersanad nanti akan beradab. Oh, berarti Buya itu letting guru ambo walaupun nyomudo. Oh, berarti guru ustazah itu tobakot guru dari guru ambo, misalnya gitu. Nah, muncullah adab. Oh, berarti orang tarbiyah Islamiyah itu walaupun beda situ 7 tahun di siko 6 tahun, tapi kateh kasih amal khatib. Oh, kami bersaudara dalam ilmu meskipun berbeda dalam manhaj pendidikan. Kan berbeda, kurikulum sedikit berbeda, tapi banyak persamaan. Kalau ingin islah, ingin bersaudara, temukan persamaan, jangan munculkan perbedaan. Silakan kirim santri-santri bersaing di luar, lomba ini, lomba itu, berlomba yang terbaik. Tapi kalau dalam bab adab, kita bersaudara. Ya. Dan kami bukan produk tawalid, bukan produk tarbiyah Islamiyah. Ambo mengaji di surau. Bentuk orang dulu ngaji di surau berhalaqah, kayak gitu kami ngaji dulu. Termasuk kitab Barkawi kami dapatnya di surau. Di surau. Kitab Ihya Ulumuddin, Al-Hikam Ibn Athaillah, kemudian ada I'al Talibin, masih belajar I'al Talibin. Itu kami dulu belajar di surau. Cuma dulu ada hadis palsu, banyak hadis palsunya. Durratun Nasihin itu sudah kita skip ya, sudah kita simpan ya, dulu sampai khatam 5 kali itu. Jadi udah hafal hadis palsu, udah sensitif telinga kalau dengar hadis palsu. Jadi alimuddin bilughatin din, ajarkan agama dengan bahasa agama. Dan kami mendapatkan beberapa foto-foto judul kitab itu karya Syekh Ibrahim. Nggak tahu itu sahih atau enggak, dan ditulis dalam bahasa Arab. Bener ya? Masih ada nggak tuh? Berarti beliau orang Minang, orang Indonesia, nulis dalam bahasa Arab. Buya tamat Azhar, ada tulisan Arab Buya. Manas. Kalah gitu. Ambo kalah. Beliau lebih mantap. Ya. Ada dulu syarah terhadap kitab usul fikih, Ijabatus Sul kalau salah ya. Itu karya beliau sekarang Ambo. Ambo dapetnya dulu di KMM di Jakarta, di Ciputat, bukan Jakarta. Mana ada Taufik tadinya. Kayaknya kitab tuh dibawa oleh senior Taufik, diletaknya di dalam di perpus keluarga Minang. Di sela-sela istirahat nampak kitab tuh jatuh, ambil baca. Syekh Ibrahim Musa nulis bahasa Arab, heran gitu. Dan beliau mengatakan, aku nulis bahasa Arab mungkin ada salah sebab aku tidak belajar di sekolah-sekolah yang berbasis Arab. Jadi beliau sendiri ngaku, beliau ngaji pindah-pindah. Jadi kalau dipikirkan mujahadah beliau dulu ngaji kitab Minhaj ke Syekh Fulan, kitab Tauhid ke Syekh Fulan, dan itu menghabiskan luar biasa waktu yang banyak. Lelahnya bukan main. Dan sekarang adinda, para santri, santriwati, santriwan cukup duduk manis di kelas, gurulah yang datang. Bersyukur nak tuh? Atau mau kita hidupkan zaman dulu, kita bubarkan pesantren, carilah guru surang-surang? Mau begitu? Atau seperti sekarang? Ya, jadi maka ketika ada sistem, ikutin saja sistem itu, dan adab. Ada satu cara terakhir kalau susah mengaji. Metode futuh tercepat. Asra babil futuh atau perhatian waktu inge wa di Darussunnah jadinya. Ya, asra babil futuh mahabbatus syuyukh. Asra babil futuh mahabbatis syuyukh.
pintu tercepat untuk faham semua ilmu mencintai guru. Bukan cinta syahwat, cinta zati, ya, cinta ruhi. Nanti coba bayangkan kita duduk di angkot, di samping kita orang yang menyeramkan. 5 menit cuma di angkot rasanya 5 jam. Tapi di samping kita ada seseorang yang cantik, ganteng, gagah, harum, mau ngajak ngobrol. Setengah jam jalan di bus, seakan-akan gak mau turun, tapi alamat sudah sampai, kita harus turun. Setengah jam rasanya 1 menit, karena sudah cinta. Maka kami merasakan berkali-kali, barangkali Adinda merasakan semua. Kalau guru itu kita sukai, cintai, tahu-tahu lagi asik belajar, bunyi, ya, si Uni tadi bunyi, ya, Uni apa tuh? Uni warning, Uni bell. Lagi asik, baru mau masuk ilmu itu ke dalam, tahu-tahu udah selesai. Sangat cepat sekali. Itu sebabnya kenapa orang sedang kasmaran 5 jam rasanya 5 menit. Kasmaran ilmu juga begitu. Jadi fa'ahibbu syuyukhakum fatahallahu alaikum. Cintai guru, insyaallah Allah bukakan bagi kita semua. Demikian dari Ambo, semoga bermanfaat Bu ya. Mohon maaf ada salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Buya yang kami muliakan, karena kita memang biasa terinspirasi dengan ajaran-ajaran guru kita dari Ihya Ulumuddin. Belakangan memang terasa memang kadang-kadang ada sebagian orang meracuni kecintaan kita kepada Al-Ghazali ini dengan tuduhan-tuduhan bahwa Imam Al-Ghazali tidak terlalu mumpuni dalam segi ilmu hadis. Nah, bagaimana kita dapat counter ini bahwa sesungguhnya yang sedang digagas Imam Ghazali tersebut adalah memudahkan kita orang yang sedang salih, sedang menuju Tuhan, untuk memenuhi tahapan-tahapan di mana kita bisa menemui Tuhan dengan cara yang lebih simple, lebih soft. Dan mohon bantuan Buya Razi Hasim, bagaimana cara kita meyakinkan bahwa Al-Ghazali tidak seperti yang dituduhkan. Kemudian yang kedua, ada beberapa literatur tulisan-tulisan yang kita juga baca bersama teman-teman guru kita yang lainnya. Ada hubungan nggak antara Ihya Ulumuddin itu dengan guru yang bukan Makki? Terima kasih ya. Itu pertanyaan kelas S3 itu Bu ya. Tapi pasti Adinda kita, santriwan-santriwati, nanti setelah keluar akan ada yang meracuni begitu. Jadi beliau mempersiapkan imun senjata sebelum keluar. 2006 kami menulis artikel, itu sudah masuk jurnal, kami lupa jurnal apa dulu, tentang kemampuan Imam Ghazali dalam ilmu hadis dan hadis. Jadi beda ilmu hadis dan hadis. Ilmu hadis itu ilmu dibagi dua lagi, ilmu istilah, apa arti sahih, apa arti hasan, apa arti dhaif, apa arti mauquf, musnad, muttasil, semuanya itu istilah. Yang kedua ilmu takhrij. Seingat kami di sini ada khirij Darussunnah Dita ya. Ngajar nggak? Sempat ngajar dulu, udah nggak ngajar. Suaminya ngajar? Enggak juga.
Dan yang masih belajar sekarang siapa namanya? Nadia. Ya, nanti lagi belajar takhrij itu. Jadi kalau para asatis bingung satu hadis, tanya aja si Nadia itu. Atau yang sudah tamat itu. Takhrij itu mengetahui sumber hadis dan statusnya, sahih atau tidak sahih. Orang mengetahui ilmu hadis belum tentu muhaddits, belum tentu ahli hadis. Di IAIN, STAIN, UIN, bahkan lulusan Al-Azhar, lulusan Madinah, lulusan mana saja, kebanyakan doktor fi ulumil hadis, doktor ilmu hadis, bukan sebagai muhaddis. Makanya sampai S3 tugasnya mentakhrij hadis. Tapi muhaddis, ahli hadis, orang yang menguasai sanad, riwayat dan dirayat. Berarti dia punya ijazah hadis. Dia pernah mempelajari hadis dari gurunya dari gurunya terus bersambung kepada sahibul hadis, sahibul kalam, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari itu bukan yang, jadi dalam ilmu hadis beliau pakar yang mustalah tapi tidak pakar takhrij. Buktinya apa? Kitab beliau Al-Mustasfa dan kitab beliau Al-Mankhul. Nah, ini dua kitab ini harus dipelajari di ma'had yang takhususnya usul fikih atau fikih. Usul fikih ya di sini? Oh, wajib itu Bu ya. Kelas terakhir mesti wajib membaca Al-Mustasfa. Ya, atau minimal Al-Mankhul atau ikhtisarnya Ibnu Rus terhadap Mustasfa. Kata orang kan Ibnu Rus anti Ghazali, enggak, Ibnu Rus berhutang ke Ghazali. Cuma polemik itu biasa. Orang berpolemik bukan berarti benci-bencian. Orang berbeda itu karena mereka menjaga kewarasan keilmuan. Lalu kami meneliti, ternyata Imam Ghazali punya sanad hadis lebih dari 5 sanadnya yang tertulis, dan itu sudah kami tulis dalam tulisan tersebut. Dan beliau menghatamkan Sahih Bukhari berulang di masa kecilnya, lalu mengulang kembali di masa tuanya. Di masa tuanya beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tidak benar kata orang yang sok tahu yang mengatakan Ihya Ulumuddin ditulis ketika Imam Ghazali belum tobat. Itu setelah tobat. Lalu mereka menuduh dan mengatakan padahal belum pernah khatam Ihya Ulumuddin, ya kan? Bahwa Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsunya. Mau diterus bagaimana Bu ya? Jelasan dulu ya. Oke. Kita tawakuf sebentar. Allah barallah. Fadal ya.
بذكر الأسانيد كلها أم مختصرا؟ طيب مختصر تقسيم. Salah satu doa azan yang jarang dibaca adalah raditu billahi rabbah. Itu hadisnya Sahih Muslim. Yang sering dibaca cuma Allahumma rabbaha hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Justru kita lebih suka menambahkan yang tidak di hadis. Walaupun boleh ya, secara ilmu fikih boleh. Nah, kalau kami karena nggak tahu, itu bukan Wahabi loh ya. Karena riwayatnya begitu, ya begitu aja gitu. Di hadis, karena ada dua hadis, Allahumma rabbaha, dan kedua raditu billah, dan kami menggabungkan. Ya, jadi harapan nanti santri-santri kalau habis azan tambahkan doa raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tadi sampai di Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali diteliti oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Lughawi Murtada Zabidi. Imam dari Yaman pindah ke Mesir. Beliau punya murid namanya Syekh Aqib Al-Falibani. Syekh Aqib Falibani punya murid Syekh Abdul Somad Falibani. Syekh Abdul Somad punya murid Syekh Nawawi Bantani. Syekh Nawawi Bantani punya murid Ahmad Khatib Minangkabawi. Jadi jalur ihya kita dari jalur itu. Murtada Zabidi mengumpulkan siapa saja guru-guru hadis Imam Bukhari. Berarti Imam Bukhari itu orang yang disebut ahli hadis tapi matan. Kenapa? Beliau ini basicnya faqih. Ahli fikih itu dulu yahfazul mutun bidunil asanid, hafal matan tapi tidak hafal sanad. Kini yang ngaku ustadz sunnah, ustadz hadis, hafal matan tidak, sanad apalagi ijazah. Lalu ustadz sunnah dari mana antum? Ya. Oh, kami punya sanad ke Syekh Yasin. Syekh Yasin Sufi, Syafi'i, Hanafi, mazhabnya dua, Syafi'i dan Hanafi. Antum mengharamkan tasawuf, antum mengharamkan taklid, katanya bersanad ke imam, ke Syekh Muhammad Yasin. Ya. Nah, ini contoh. Lalu benarkah di dalamnya ada hadis palsu? Sebelum kita mendengarkan itu, kita tanya dulu kepada yang menuduh. Antum ngerti nggak berapa jumlah hadis di dalam Ihya Ulumuddin? Kalau dia tidak bisa jawab, nggak usah diteruskan perdebatan ya. Tapi karena kita tidak ada berdebat, kami kasih kunciannya. Imam Ghazali menyebutkan hampir 5.000 hadis marfu. Hampir 5.000 hadis marfu, takriban bahasa Arabnya, takriban 5.000. 5.000 hadis itu banyak atau sedikit? Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah itu tidak sampai 5.000. Beliau hampir 5.000. Oke, anggap sekarang 5.000 ya.
Imam Al-Subki lalu diteruskan oleh Al-Iraqi menulis kitab Hamlul Asfar. Kitab itu dicetak di bawah teks Ihya Ulumuddin. Kita kumpulkan satu-satu jumlah hadis yang tidak ada sumbernya di zaman itu karena keterbatasan, tidak ada Google, tidak ada Maktabah Syamilah, tidak ada aplikasi hadis. Bertemu 313 hadis tidak ada sumber. 5.000 kurang 300 berapa? 300-an lah ya, bukan 313. Berarti masih sisa 4.700. Itu banyak apa sedikit? Oke. Kawan 40 hadis pun belum tentu hafal, sudah berani menghatam Imam Ghazali. Taunya cuma Sahih Bukhari, nggak tahu kitab Ajza, namanya Ajza Zuhud Ibn Abi Dunya, nggak tahu mereka. Zuhud Ibnul Mubarak mereka nggak tahu. Imam Ahmad selain kitab Musnad punya kitab judulnya Zuhud Imam Ahmad, nggak tahu mereka. Jadi mereka sendiri merawat taklid, padahal mengharapkan taklid. Seperti orang muntah lalu dia jilat muntahnya sendiri. Kan kata gurunya, dia sendiri nggak pernah meneliti. Coba tanya kepada semua ustadz hari ini, bahkan syekh kelas internasional kebanyakan, mereka tidak pernah meneliti dengan serius. Itu 300 hadis, kita nggak usah neliti semua, sisa cuma 300 hadis. Coba teliti. Kalau antum teliti, saya teliti, nanti kita kaget. Nggak sampai 20-30 hadis semuanya ada sumbernya. Berarti di zaman Imam Iraqi, beliau kan pakai hafalan. Hafalan imam itu lebih hebat dari aplikasi hadis atau Google. Imam itu kalau bilang tidak ada, berarti imam tidak ada dalam daftar kitab yang dihafal. Kalau kita punya aplikasi lam yujad gitu ya, tidak ditemukan, bukan berarti hadisnya nggak ada. Siapa tahu salah ketik, salah alif lam, salah titik. Baik. Setelah diteliti oleh guru muda dari Aleppo, Al-Halab, Syekh Anas Syufrawi, bisa dicari itu Ustaz. Diteliti kitab itu kembali oleh Anas Syufrawi. Beliau mengatakan setelah Iraqi meneliti, disempurnakan oleh Imam Murtada Zabidi. Jumlah tadi 300 berkurang separuh. Berarti separuh dari 300 sudah bertemu sumbernya. Lalu diteliti oleh banyak ulama, dan terakhir Anas Syufrawi, masih muda beliau, mungkin seumuran Buya kali, pakar akidah beliau menemukan tidak sampai 50 hadis yang belum ditemukan sumbernya. Berarti Imam Ghazali itu membaca pakai sumber nggak? Kitab yang paling sering dibaca beliau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Abu Daud paling sering dalam hukum. Kemudian Ajza Ibn Abi Dunya. Ajza itu kitab tematik. Sahih Bukhari berjilid-jilid, Ibnu Abi Dunya nulis tematik, berjilid kecil. Itu lebih dari 100, dan yang baru terkumpulkan beberapa puluh. Imam Ghazali hafal kitab itu. Jadi Imam Ghazali hafal 5.000 hadis itu, iya. Itu yang ditulis hafalan beliau semua. Bayangkan. Maka Imam Zahabi mengatakan, seandainya Ghazali menyimak hadis seperti kami, maka beliau akan melewati kemampuan imam-imam seperti guru-guru kami. Kalah Imam Mizzi. Cuma beliau memilih menjadi ahli akidah, ahli usul fiqih, ahli tasawuf. Apa sebab? Mengetahui hadis sahih tidak sahih itu puncak keilmuan atau alat ilmu. Untuk apa tahu hadis sahih? Supaya nanti bisa dipakai dalam fikih. Ilmu alat atau ilmu maksud. Jadi ilmu dibagi dua ya, ilmu wasilah, alat, atau ilmu maksud. Ini alat atau maksud? Perangkat atau tujuan? Perangkat.
Jadi jangan merasa hebat dulu kalau udah pintar mendoifkan, meneliti hadis. Itu biasa. Itu euforia kami 5 tahun di Darussunnah. Jadi dulu bentuk kedilauan sado buya dewa. Jadi kalau mendengarkan ado buya ustadz ceramah, kami siap-siap mendengarkan hadisnya, lalu akan menceramahi, mengkritisinya setelah khutbah. Itu sombongnya dulu. Kini sombong ustaz. Para masyayikh, para tulab, talibat. Tadi pertanyaan yang kedua tentang ada nggak hubungan kitab Imam Ghazali dengan Qutul Qulub? Karena ada orang yang hasid hakid kepada Ghazali, mengatakan Ghazali ini menjiplak kitab Imam Abu Thalib Al-Makki. Itu tidak benar. Imam Ghazali menukil Qutul Qulub, terpengaruh oleh Qutul Qulub, tapi beliau menyempurnakan yang tidak sempurna dalam Qutul Qulub. Di Qutul Qulub tidak ada bab akidah. Ghazali ada bab akidah. Di Qutul Qulub tidak ada pembahasan tentang muhlikat, munjiat dengan rapi, nggak ada. Tapi dalam kitab ini rapi. Jadi hanya muathir, mempengaruhi Imam Ghazali, bukan menjiplak kitab Imam Abu Thalib Al-Makki. Tadi ada yang request, itu serius dari antum pada dari santri itu? Santri. Supaya kita terhubung kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Buya kalau belajar hadis dapat sanad pertama itu musalsal birrahmah. Tapi sanadnya 2 halaman. Uranglah komat lah sembahyang, kita baca dengan ikhtisar ya. Membaca hadis ini berulang-ulang dengan sanadnya berfaedah melembutkan kolbu. Kalau guru yang killer, nanti gurunya akan melembut, tetap tegas tapi lembut. Siswa-siswa, santri-santri akan penuh cinta kepada guru. Maka dengan ini kami mengatakan sami'tu al-hadis musalsal bi awaliyah. Disebut dengan musalsal bi awaliyah karena setiap belajar hadis mereka memulai dengan ini. Mungkin di Sumatera Barat ini pertama kali ya, di madrasah kita membacakan hadis musalsal bil awaliyah. Kami ana al-faqir al-Razi Hashim sami'tu hadzal hadis al-musalsal bil awaliyah an sadati syuyukh minhum Syekh Muhammad bin Abdul Rabb An-Nazari. Jadi pertama kali kami dengar dari Syekh Muhammad bin Abdul Rabb An-Nazari Al-Yamani Al-Usuli Mursyid Tariqah Asyadziliyah Al-Alawiyah. Wa kadzalika sami'tu an Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi Al-Makki wa Syekh Zakwan Al-Batawi Al-Makki wa Syekh Sayyid Abdul Mun'im Al-Ghumari Ibn Abdul Aziz Al-Ghumari. Kulluhum an Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani wa Syekh Yasin an Umar Hamdan wa kadzalika an Khalifah an-Nabhani bi asanidihim al-mukhtasarah muttasilah ila Sufyan ibn Uyainah. Jadi sanadnya kalau ditelusuri bersambung kepada Sufyan bin Uyainah yang wafat sekitar tahun 197 Hijriah. Ya, Sufyan bin Uyainah guru Imam Ahmad, guru Imam Syafi'i. Beliau dari Amr bin Dinar, dari Abi Qabus Maula Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah makhluk di bumi, muridkah, gurukah, mukminkah, kafirkah, taatkah, maksiatkah orang itu, sayangi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit para malaikat akan mencintai kamu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya ijazahkan hadis ini dengan sanad yang bersambung tadi kepada yang hadir. Semoga dengan ini bersambung silsilahnya kepada Nabi. Inilah hari pertama antum bersambung sanadnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti para asatiz silakan setiap mengajar hadis dimulai dengan ini, nanti saya kirim sanadnya. Insyaallah. Cukup Bu ya?
Ya. Kulu qabilna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Demikian dari kami, mohon maaf salah dan kurangnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.